Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang salah satu fadilah beriman pada malaikat, iaitu menimbulkan rasa syukur kepada Allah karena Allah dengan Rahman dan Rahimnya telah menugaskan malaikat untuk memohon ampun kepada manusia. Jadi malaikat ini tidak memohon ampun kepada dirinya karena malaikat tidak ada catatan nafsu sehingga tidak menyebabkan dosa, tapi malaikat menyibukkan lisan dengan memohon ampun kepada manusia. Jadi kita selain daripada memohon ampun untuk diri kita sendiri, ternyata ada makhluk Allah yang lain yang menyibukkan diri memohon ampun untuk manusia. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelaskan bahawa sebagai pendukung bahawa malaikat memohon ampun untuk kita, ada golongan-golongan orang yang didoakan dan dimohon ampun oleh malaikat. Di antaranya yang sudah kita jelaskan, iaitu malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan istiqamah dalam taubatnya. Kita sudah bacakan ayat dan hadisnya. Kemudian malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang selalu menegakkan salat subuh dan asar berjamaah. Lalu kita juga sudah menjelaskan yang terakhir bahawa malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang menunggu di dalam masjid dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain dalam keadaan suci. Artinya dia duduk dalam masjid menunggu Isya contohnya dalam keadaan masih suci, artinya ada wuduknya, itu dimohon ampun oleh malaikat. Baik, kita lanjut sebagai bukti pendukung lainnya untuk menguatkan rasa syukur kita kepada Allah. Berikutnya, malaikat juga mendoakan ampunan kepada orang-orang yang tidur dalam kondisi suci. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man bata tahiran," barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci. Jadi maksudnya bersuci ini dia berwuduk. Maka salah satu sunnah yang harus dijaga iaitu ketika mau tidur, wuduklah lebih dahulu. Jangan tidur dalam keadaan tidak dalam keadaan suci. Oh, kalau tidur setelah Isya sudah ada wuduk waktu Isya, boleh. Namun lebih utama berwuduk kembali khusus untuk tidur. Karena Aisyah mengatakan Rasulullah ketika menuju ke pembaringannya selalu beliau berwuduk. Jadi ada wuduk memang untuk tidur. Nanti ada pertanyaan, dan banyak sudah yang bertanya, apakah wuduk itu kalau bersentuhan lagi dengan suami atau bersentuhan lagi dengan istri, apakah wuduknya batal seperti dalam pandangan mazhab Syafi'i ketika wuduk untuk salat? Bapak Ibu perlu dimengerti
Yang dibicarakan masalah batal wudu itu hanya dalam urusan berwudu untuk solat, baik solat wajib maupun solat sunnah. Itu pun terjadi perbezaan pandangan dalam masalah itu. Mazhab Hanafi dan Malik mengatakan tidak batal mutlaqan, tidak batal sama sekali, karena dalam pandangan mereka yang dimaksud dengan bersentuhan dengan perempuan dalam kalimat lamastumun nisa itu artinya adalah berhubungan suami isteri. Jadi kalau tidak terjadi hubungan suami isteri maka tidak batal wudu. Kalau hanya bersentuhan kulit dengan kulit tidak batal wudu. Ditambah dengan dalil bahawa Rasulullah pernah mencium istrinya setelah berwudu dan tidak lagi mengulang wudunya. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Tidak batal sama sekali, kecuali berhubungan suami isteri setelah wudu baru batal. Dalam pandangan mazhab Hambali baru batal ketika bersentuhan diiringi dengan syahwat. Kalau tidak diiringi dengan syahwat tidak batal. Jadi kuncinya ada pada syahwat atau tidak. Nah, mazhab Syafi'i berijtihad batal wudu. Batal wudu karena dalam pandangan mazhab Syafi'i kalimat lamastum di sisi orang Arab itu bukan bermaksud hanya berhubungan suami isteri, tapi bersentuhan kulit dengan kulit pun sudah disebut lamasa. Jadi pada kalimat lamasa itu saja terjadi ijtihad. Itu salah satu yang menyebabkan terjadi perbezaan pandangan atau khilafiyah. Jadi sekarang berwudu untuk tidur, apakah batal? Kalau kita bilang batal, maka otomatis yang akan terjadi sudah bisa ditebak. Isteri habis wudu tidak mau disentuh oleh suaminya. Begitu suami mau menyentuh, kata isteri, sudah wudu, jangan macam-macam, gede, beladih. Suruh tidur suami di bawah supaya enggak batal wuduk sampai pagi. Pasti itu yang terjadi. Malam dua malam sunnah ini dilakukan, malam ketiga bercerai. Jadi apa ini ceritanya? Nah, di sini perlu dipahami, wudu untuk tidur itu bukan wudu untuk salat. Nabi hanya suruh berwudu sebelum tidur. Tidak ada pandangan yang mengatakan harus jaga wuduk itu sampai enggak boleh disentuh. Enggak ada pandangan itu, ya. Malah sunnahnya bersentuh-sentuhan. Sunnahnya begitu. Nah, yang penting sudah bersuci di waktu mau tidur. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maksudnya bersuci lebih dahulu, fi syi'arihi malak, maka malaikat berada di dalam pakaiannya. Falam yastayqid illa qala malak, dan orang itu tidak akan bangun di pagi hari kecuali dia pasti didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfir li'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa fulan karena dia tadi tidur dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Jadi ini Masya Allah, hanya gara-gara wudu, penyebab wudu dimohon ampun. Padahal kita nggak mikir pun mohon ampun dalam tidur. Jangankan mau tidur, dalam mimpi pun nggak minta ampun. Nggak ada. Tapi malaikat menyempatkan waktu memohon untuk kita. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan bagaimana cintanya malaikat kepada kita, dan itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah
berwuduk sebelum tidur. Wuduknya bagaimana? Ya wuduk seperti untuk solat. Wuduk untuk solat. Baik, berikutnya hadis berikutnya menyebutkan doa malaikat juga dilantunkan kepada seseorang yang mendoakan saudaranya sesama mukmin, maka malaikat pun mendoakan orang yang berdoa itu. Jadi ketika kita mendoakan sesama mukmin, apalagi dalam keadaan orang yang kita doakan tidak tahu sedang kita doakan, kita menyebut nama seseorang kita doakan, maka malaikat pun mendoakan orang-orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan orang itu tidak tahu. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan da'watul mar'il muslim li akhihi, doanya seorang muslim kepada saudaranya bidhahril ghaibi, dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui sedang didoakan, mustajabatun 'inda ra'sih, maka doa itu akan dikabulkan 'inda ra'sihi malakun muwakkal, dan malaikat yang mendengarkan doa itu akan berkata kullama da'a li akhihi bi khair, ketika malaikat mendengarkan kita mendoakan saudara kita sesama mukmin, dia tidak tahu namanya disebut, qala al malak, maka malaikat menjawab doa kita dengan bahasa amin walaka bimislin, semoga doamu makbul ya Allah, perkenankanlah dan engkau pun kami doakan mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, hadis ini kita doakan orang, doa itu makbul. Ternyata yang dapat kebaikan bukan orang yang kita doakan saja. Ternyata doa itu balik kembali untuk kebaikan kita. Di sini berarti semakin banyak mendoakan kebaikan untuk orang, semakin banyak kebaikan yang datang untuk kita. Bahkan ada hadis lain, saya tidak hafal matanya secara sempurna, yang mendoakan untuk kaum mukminin dan mukminat. Jadi dalam doa dia menyebutkan Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita sebutkan Ustaz. Hadis itu menyebutkan setiap kebaikan dari kepala mukminin dan mukminat yang kita doakan dibalikkan oleh Allah kepada kita. Bayangkan mukminin dan mukminat berapa miliar jumlahnya Pak di dunia ini. Kita doakan dengan keikhlasan, kita mohon ya Allah jagalah mukmin dan mukminat di Palestin, di Bangladesh, di ini, di itu. Contohnya kita berikan itu. Enggak usah sebutkan negara habis-habis Pak. Itu yang dimaksud, misalnya seluruh kaum mukminin. Masya Allah, Nabi mengatakan seluruh kebaikan yang diberikan per orang kepada mereka akibat doa kita dikumpulkan Allah, lalu dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikan kita. Kita dapat balik dari doa itu. Itu dahsyatnya mendoakan orang lain. Dan ini malaikat mengatakan, ya Allah kabulkanlah dan semoga engkau mendapatkan yang sama. Makanya kita ni hati-hati ketika mendoakan keburukan pada orang lain. Laknatlah dia, hancurkanlah hidupnya, macam kita doakan. Maka laknat itu kalau tidak layak didapatkan oleh orang yang kita doakan, kembali kepada kita, maka kitalah yang terlaknat. Itu kata Nabi SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari bahasa ini maka dibolehkan mendoakan orang lain, siapapun yang kita inginkan. Yang paling utama adalah orang-orang yang menjadi bahagian dari darah kita, yang punya hubungan rahim dengan kita. Dalam satu keluarga ada 5 orang anak, satu penyakit, yang lain alhamdulillah menjadi obat bagi orang tuanya. Satu penyakit itu biasanya ada saja ujian Allah beri.
Maka selayaknya orang tua kalau pingin anaknya baik, jangan lepas-lepas mulutnya mendoakan anak. Kalau perlu sebutkan namanya, sebutkan namanya. Siapa namanya? Muhammad fulan. Ya Allah, perbaikilah anakku Muhammad fulan. Sebut namanya. Kita kadang-kadang lupa menyebut nama, walaupun boleh, tapi semakin detail kita sebut, semakin baik. Nabi Ibrahim ketika berdoa akan menyebutkan nama Ismail dan Ishak. Alhamdulillahillazi wahabali Ismail wa Ishak. Ya, syukur pada Allah yang telah menanugerahkanku Ismail dan Ishak. Dia sebutkan namanya. Jadi ini kunci kita, Pak. Doa itu lebih kuat pengaruhnya daripada usaha. Doa lebih kuat pengaruhnya daripada usaha. Kita boleh berusaha sehebat mungkin, tapi kalau tidak berdoa tetap tidak ada jaminan. Tapi kita tidak berusaha tapi berdoa, walaupun itu menunjukkan ada sedikit keputusasaan, tak suka berusaha, cuma doa-doa saja, tapi itu lebih terjamin. Nabi Ibrahim tidak sempat mendidik Ismail, cuma antar Ismail ke tempat yang tandus bersama isterinya Siti Hajar, lalu balik lagi ketika proses penyembelihan, lalu balik lagi ketika Ismail sudah menikah, yang disuruh ganti palang pintu. Isterinya mengeluh tentang Ismail, padahal Ismail itu Nabi disuruh ganti palang pintu oleh Ibrahim. Jadi tidak banyak berjumpa dengan Ismail, tapi karena doanya Rabbi habli minas salihin dikabulkan Allah tanpa banyak mendidik. Enggak pernah Ismail dimasukkan ke TK, SD, lalu kemudian masuk pesantren 6 tahun, enggak pernah. Tapi akhlaknya Masya Allah, halim, kata Allah. Ismail itu orang yang lembut sekali, bijaksana sekali, akibat doa. Makanya kita hari ini kadang-kadang capek sekolahkan anak di tempat favorit, ujung-ujungnya dia menghancurkan hidup kita, durhaka. Maka banyak-banyak doa, angkat tangan banyak-banyak untuk Allah, ya, doakan isteri, doakan anak, yang isteri doakan suami. Begitu seharusnya hidup, sederhana. Karena Allah paling suka sama orang yang menyerahkan urusan sama Allah, ya. Tawakal itu kunci kasih sayang Allah. Jadi sudah, serahkan nama Allah. Udah. Kita kirim anak sampai ke pesantren jauh-jauh di Jawa, tapi doa kita enggak pernah. Kita cuma meyakinkan aman, aman, insya-Allah, tenang aja, 6 tahun di pesantren. Pulang lebih parah dia daripada yang lain. Akibat apa? Kering bibir orang tuanya dari doa. Makanya malaikat benar-benar menyayangi, benar-benar mendoakan orang yang suka mendoakan saudaranya.